Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami yang bertahta di tempat yang maha tinggi, tetapi juga sudi dan rela datang mengunjungi kami di tempat yang maha rendah. Di dalam sejarah kehidupan manusia, Engkau yang menjemput kami yang berdosa ini. Engkau yang menghampiri kami yang hina ini. Betapa besarnya kasih-Mu, karena kami sungguh hidup di dalam kegelapan. Namun Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah terang dan Engkau datang supaya kami boleh hidup di dalam terang dan kami boleh menjadi terang dunia. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa biar Engkau yang memberkati pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah hati kami dan pikiran kami boleh terbuka di hadapan Tuhan, dan benih firman Tuhan itu boleh kami simpan di dalam hati kami, bahkan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengundang Allah Roh Kudus untuk berkarya di tengah-tengah kami. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh sampai ke dalam setiap hati kami sesuai dengan kehendak Tuhan masing-masing untuk kami pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Untuk hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah ia berdiri di atas kasih karunia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Amin. Terima Tuhan, mari dengan tetap berdiri kita membuka kitab kita dan kita membaca sebagian dari Yesaya pasal 9 ayat 1 dan nanti kita juga akan membaca dari Yohanes pasal 1 ayat 9 dan Yohanes pasal 12 ayat 46. Jadi ada 3 yang akan kita baca. Yesaya pasal 9 ayat 1, Yohanes 1 ayat 9, lalu Yohanes 12 ayat 46. Karena hanya 3 ayat, saya mengajak untuk jemaat kita membaca bersama-sama. Ya, mulai dari Yesaya pasal 9 ayat 1, kita membaca 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mari kita membuka Yohanes pasal 1 ayat 9. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Satu bagian lagi dari Yohanes pasal 12 ayat 46. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi jemaat Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberkati dan memberikan anugerah membawa kita ke bulan terakhir di tahun ini. Ya, jika kita menengok dan melihat saudara-saudara yang lain, ada juga yang tidak sampai ke bulan terakhir di tahun ini. Jadi ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita. Dan kita bersyukur tahun ini kita kembali memasuki masa Adventus. Dan minggu ini adalah Adventus yang pertama. Bapak Ibu Saudara, tadi kita baca itu adalah berbicara tentang Yesaya pasal 9 ayat 1. Dan kalau kita melihat konteks dari kitab Yesaya ini, maka kita diingatkan bahwa Yesaya ini adalah berbicara tentang nubuatan. Ya, jadi satu kitab Yesaya ini berbicara, jadi ada 2 wajah di dalam atau 2 gambaran di dalam kitab Yesaya. Yang pertama itu adalah berbicara tentang nubuatan penghakiman. Lalu yang satu lagi berbicara tentang nubuatan pemulihan. Jadi itulah sebabnya seringkali kitab Yesaya itu disebut sebagai the book of judgment. Dan juga disebut sebagai the book of hope. Nah pertanyaannya, why judgment? Kita mau lihat di sini. Kenapa kitab Yesaya itu berbicara tentang penghakiman? Karena banyak sekali penghakiman-penghakiman atau nubuatan-nubuatan tentang penghakiman di sana. Karena waktu itu Israel itu sedang berada di dalam kegelapan.
Jadi kita tahu dalam konteksnya kerajaan Israel itu sudah terpecah, baik itu Israel Utara dan juga Israel Selatan. Nah, biasanya Israel yang Selatan ini hidupnya lebih benar atau lebih saleh dibanding Israel yang Utara. Tetapi di dalam konteks penubuatan hukuman yang Yesaya sampaikan ini, jelas-jelas di sana dikatakan dua-dua, mau yang utara mau yang selatan, dua-duanya hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik itu Israel Utara atau yang seringkali disebut sebagai kerajaan Israel, maupun kerajaan selatan yang disebut sebagai Yehuda, dikatakan mereka tidak lagi hidup seturut perkataan atau firman Tuhan. Dan kalau dalam kitab Yesaya kita membaca misalnya dalam pasal yang kelima, itu ada yang disebut sebagai nyanyian kebun anggur, gitu ya. Nyanyian kebun anggur. Nah, ini adalah satu imagery di mana Tuhan itu melihat Israel itu sebagai kebun anggurnya. Satu gambaran atau satu nyanyian yang sebetulnya satu gambaran yang indah sekali. Tetapi ini juga satu gambaran yang menyedihkan. Sebab kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal yang kelima ayat yang ketujuh, di sana dikatakan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang-orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Allah Yahweh itu sedih sekali melihat kehidupan bangsa Israel yang awalnya sudah Dia pilih dan direncanakan untuk satu tujuan yang mulia, menjadi salam berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Tuhan menanti kebenaran. Tuhan menanti keadilan. Tetapi Israel tidak hidup seperti itu. Dan kalau kita melihat di sini, maka ada satu ungkapan celaka di dalam pasal yang ke-5 ini. Ada 6 kali dikatakan sebagai woe oracles. Atau berulang-ulang dikatakan ayat yang ke-8, ayat 11, ayat 18, ayat 20, 21, dan 22. Celakalah mereka, celakalah mereka. Nah, mereka ini siapa? Mereka ini adalah umat Israel itu sendiri. Jadi betul-betul di sini Nabi Yesaya menyampaikan satu kesedihan hati Tuhan, tapi juga kemarahan Tuhan bagi umat Israel. Karena mereka betul-betul hidup di dalam kegelapan. Dan poin yang disampaikan di dalam bagian ini, di dalam ayat yang ke-24 di sana, ini merupakan satu emfasis. Karena 6 kali diulang, mulai dari ayat 8, 11, 18, dan seterusnya. Satu emfasis, satu penekanan bahwa bangsa Israel itu benar-benar hidupnya jauh dari Tuhan. Nah, di ayat yang ke-24, di sana dikatakan, akar-akar mereka akan menjadi busuk. Kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah satu gambaran dikatakan akarnya menjadi busuk. Kuntumnya berterbangan seperti abu. Inilah gambaran bahwa bangsa Israel itu tidak bisa menghasilkan buah. Ditanam itu tidak ada faedahnya, kira-kira begitu. Bahkan dikatakan akarnya sudah menjadi busuk. Sampai pada titik yang paling dalam. Sampai pada pusat kehidupannya. Mereka betul-betul rusak. Jadi kuntumnya berterbangan dari kuntum itu harusnya kan kuntum itu bunga yang menjadi bakal buah. Dan buahnya itu bisa dinikmati. Dan kalau diperas akan menghasilkan anggur yang baik. Tapi bangsa Israel tidak bisa menghasilkan itu. Kenapa? Bahkan kuntumnya saja berterbangan seperti abu. Saudara, kenapa mereka bisa sampai seperti itu? Di ayat yang ke-24 dikatakan mereka menolak pengajaran Tuhan semesta alam
dan mereka menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi satu poin di sini yang kita bisa dapatkan adalah umat yang menolak perkataan Tuhan atau umat yang tidak lagi mau hidup seturut dengan firman Tuhan itu pasti berjalan di dalam kegelapan. Padahal di dalam Mazmur 119 ayat 105 kita masih ingat itu ayat hafalan ya. Sana dikatakan firman-Mu atau firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudara bisa bayangkan kalau pelita dan terang itu ditolak oleh umat Tuhan. Betapa gelapnya kehidupan mereka. Nah mungkin sampai di sini kita berkata begitu ya. Tapi Pak Yudi, itu kan kesalahan bangsa Israel di masa lalu. Tidak ada hubungannya dengan umat manusia di masa kini. Lagi pula, bangsa Israel itu hanya satu, gitu ya. Satu bangsa atau satu suku bangsa yang kecil. Apa hubungannya dengan umat manusia yang begitu besar di seluruh dunia? Itu kesalahan mereka, bukan kesalahan umat manusia. Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya banyak hubungannya. Bapak Ibu, umat manusia itu, kita yang hidup di masa kini, itu banyak sekali kemiripannya dengan bangsa Israel di masa lalu. Nah, saya tidak ingin menjadi orang yang sinis begitu ya, atau pesimis. Menolak misalnya kemajuan atau perkembangan yang telah ditempuh oleh umat manusia. Bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi jika kita mau melihat keluar, kita perhatikan misalnya di balik gedung-gedung yang tinggi menjulang, ternyata masih banyak jiwa-jiwa yang terbelenggu. Jiwa-jiwa yang terbelenggu di dalam kesepian dan kekosongan hidup. Kekhawatiran dan keputusasaan akan masa depan. Tidakkah umat manusia berarti masih hidup di dalam kegelapan? Saudara, jika kita perhatikan di balik cepatnya koneksi data internet dan berbagai kemudahan akses dunia maya, ternyata masih banyak jurang yang terbuka antara satu orang dengan orang lainnya. Dan banyak orang bahkan lebih mengenal orang asing di dunia maya dibanding saudaranya sendiri yang duduk di sampingnya atau yang tinggal di sebelah rumahnya. Ya kalau kita lihat begitu ya. Wah ya saya tahu itu siapa yang menikah sama siapa, heboh banget begitu kan. Di kota tertentu begitu ya. Booming itu hebohnya. Kita juga bisa follow Instagramnya ya. Bagaimana engagementnya. Lalu pergi kemana aja, ke Paris, ke ini, di foto. Kita tahu detail. Papanya siapa namanya. Ya, dia pakai gaunnya waktu engagement, itu gaunnya bagaimana waktu foto di Paris, gaunnya kita tahu detail itu. Tetapi saudara yang duduk di sebelah kita belum tentu tahu dia sedang bergumul apa. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau demikian, tidakkah berarti masih banyak orang yang hidup di dalam kegelapan? Jika di balik tempat-tempat yang kita perhatikan seperti spa, atau wellness, atau hotel yang menawarkan kesehatan dan kebugaran, ternyata masih banyak praktek-praktek mesum yang membawa keretakan, bahkan kehancuran dalam kekudusan dan keharmonisan rumah tangga. Tidakkah itu berarti kita masih hidup di dalam kegelapan? Jika hukum dan dosa berjalan beriringan bahkan bergandengan tangan tanpa ada risih sedikit pun. Tidakkah kita masih hidup di dalam kegelapan? Jikalau banyak orang masih menggunakan agama misalnya. Untuk menggolkan agenda-agenda tertentu. Tidakkah kita masih hidup di dalam kegelapan? Dan di balik kerlap-kerlip hiasan Natal dan sukacitanya, sambil duduk melingkar di atas komedi putar yang terang benderang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa bayangkan betapa gelapnya kegelapan itu.
Berarti ternyata kalau kita melihat lebih dalam lagi, umat manusia pada masa kini sebetulnya tidak jauh lebih baik daripada bangsa Israel pada masa lalu. Masih banyak hal yang menjadi PR, masih banyak hal yang menjadi pergumulan dan struggle. Namun firman Tuhan memberikan harapan. Jika kita membaca Yesaya pasal yang ke-8, ini bagian yang tadi, Israel dan umat manusia. Jika kita melihat Yesaya pasal yang ke-8, ayat 23 dan 9 ayat yang pertama, di sana, ayat yang pasal 8 ayat 23, sana dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Dia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Soalnya dalam bagian ini sebenarnya ini adalah satu nubuatan. Tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Itu adalah satu gambaran tentang lokasi Galilea dan sekitarnya yang merujuk tempat ataupun daerah-daerah yang nanti akan dikunjungi sebagai tempat pelayanan Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang tinggal di sana dikatakan mereka akan melihat terang. Terang itu datang mengunjungi mereka, yaitu Yesus Kristus. Jadi dalam Yohanes 1 ayat 9, yang tadi kita baca, firman Tuhan berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sudah datang atau sedang datang ke dalam dunia. Ya, bentuknya sebenarnya adalah bentuk past tense, begitu ya, bentuk masa lalu waktu Yohanes menulis bagian ini. Jadi sebenarnya sudah datang, sedang datang pada waktu penulisan itu. Sehingga ini merujuk kepada pribadi Yesus Kristus. Mungkin kita bertanya, kenapa Yohanes langsung berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah terang yang sesungguhnya? Saudara, jawabannya sebenarnya sederhana, karena istilah yang digunakan oleh Yohanes pada waktu itu, terang yang sesungguhnya, itu memakai istilah aletheon. Yang berasal dari kata aletheia. Nah, kita tahu di dalam Alkitab ada dua istilah yang merujuk kepada kebenaran. Yang pertama adalah aletheia, yang kedua adalah dikaiosune. Nah, biasanya dikaiosune itu merujuk kepada kebenaran yang berarti adalah karakter. Kehidupan yang benar, satu kehidupan yang baik, satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita berbicara tentang kebenaran sebagai absolut, sebagai standar untuk menguji segala perbuatan atau segala karakter, maka kita menggunakan istilah aletheia. Jadi dengan kata lain, boleh-boleh saja banyak orang berkata dirinya benar. Tetapi segala kebenaran itu harus diukur atau diuji oleh kebenaran yang ini, yaitu oleh aletheia. Dan Yohanes mengatakan kebenaran itu mewujud di dalam diri manusia yang bernama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa firman Allah yang di dalam Mazmur 119 ayat 105 itu, yang adalah pelita dan terang bagi kaki dan jalan kita, sekarang dia berwujud di dalam daging. Dia menjadi manusia untuk melenyapkan kegelapan dan kutuk dosa. Dan karena Yesus adalah Allah dan pencipta dunia ini, tentu Dia yang paling tahu bagaimana mengatasi masalahnya. Sebab kita tahu bahwa dunia diciptakan oleh Tuhan, maka tentu yang paling bisa menyelesaikan masalahnya adalah Sang Pencipta itu sendiri. Dan Dia memilih cara mati dan bangkit untuk menebus dosa. Dia memberikan terang di dalam hati setiap orang yang mau menerimanya. Itu Yohanes pasal 12 ayat 46 yang tadi kita baca, di sana dikatakan, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan lagi tinggal di dalam kegelapan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengundang Yesus ke dalam hati kita, ketika kita membuka hati kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan memberikan terang di dalam hati kita. Tuhan mau kita tidak hanya memiliki terang itu, tetapi Tuhan mau kita, seperti di ayat yang tadi katakan, jangan lagi tinggal di dalam kegelapan. Sebab banyak anak Tuhan, sekalipun di dalam hatinya dia mengaku dia sudah memiliki terang, tetapi kadang-kadang masih senang dan masih suka tinggal di dalam kegelapan. Saudara, seringkali tidak menjadi perdebatan yang terlalu berarti di dalam gereja tentang who is the brightest way. Karena sudah sepakat semuanya bahwa Yesus Kristus adalah jalan yang membawa kepada terang. Bahkan Dia adalah terang itu sendiri. Tetapi yang seringkali menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan adalah jikalau kita betul-betul sudah menerima Kristus sebagai terang di dalam hati kita, apakah hidup kita adalah hidup yang berjalan di dalam terang? Saudara, pagi ini saya mau mengajak kita untuk berefleksi di dalam Adventus yang pertama ini. Untuk kita dengan pertolongan, mari kita mematahkan belenggu-belenggu yang mungkin masih mengikat kehidupan kita. Jikalau Tuhan sudah betul-betul melepaskan kita dan mematahkan belenggu-belenggu itu, seharusnya tidak kita kenakan lagi di dalam kehidupan kita. Mari kita membawanya kepada Tuhan sehingga Dia menggantinya dengan sukacita, dengan makna hidup, dengan kebebasan, bahkan dengan iman. Mungkin di dalam kehidupan kita di kantor atau di tempat pekerjaan kita, di kuliah, di kampus, kita bertemu dengan rekan-rekan yang kita tahu masih banyak bergumul dengan kekhawatiran, keputusasaan, kekosongan akan makna hidup. Maka kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita terang, kita pun bisa membagikannya kepada mereka. Ketika kita menyentuh hidup sesama yang membutuhkan dan mengangkatnya dari keterpurukan, Tuhan memberkati kita dengan berlimpah, dengan segala kemampuan yang dimiliki, Tuhan bisa memakainya. Itu juga menjadi sarana, menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain yang masih berada dalam keterpurukan. Ketika kita melakukannya, kita sedang hidup di dalam terang. Kita juga sedang hidup di dalam terang jika kita hari demi hari kita mentaati firman Tuhan. Jikalau kita berkata sulit sekali untuk membaca firman Tuhan, atau enggan untuk membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sikap yang demikian dikhawatirkan akan membawa kita itu mengulang kehidupan Israel. Salah satu alasan atau boleh dikatakan alasan yang paling mendasar kenapa bangsa Israel itu akhirnya berjalan di dalam kegelapan adalah karena mereka menolak firman Tuhan. Bagaimana dengan sikap kita terhadap firman Tuhan sehari-hari yang kita baca? Apakah kita juga tetap membawanya di dalam keseharian kita? Dengan kejujuran, kita membawa dan mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan tidak cukup hanya itu, Bapak Ibu Saudara, apakah kita juga mencari pertolongan untuk melepaskannya? Izinkan saya untuk bertanya lebih dalam, mengajak kita untuk melihat lebih dalam ke dalam kehidupan kita. Ketika kita bergumul dengan dosa-dosa tertentu, atau ketika kita bergumul dengan habit-habit tertentu, dan kita membiarkannya hidup bersama-sama dengan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Maksud saya ketika hari Minggu kita menyembah Tuhan, tetapi hari Senin sampai hari Sabtu kita memberikan izin kepada kebiasaan-kebiasaan itu. Tapi Ibu Saudara, hal itu akan membawa kita hidup dalam kegelapan. Kita perlu
mengakui di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mengakuinya, kita perlu mencari pertolongan. Sebab kadang-kadang kita tidak bisa menghadapinya sendirian. Ada dosa-dosa dan pergumulan-pergumulan tertentu yang Tuhan inginkan kita akui secara bersama. Bahkan firman Tuhan mengatakan, saling mengaku dosalah kamu supaya kamu sembuh. Itulah sebabnya ada ruang pastoral, di mana jemaat dapat datang kepada pengerja, atau juga dapat datang kepada majelis, kepada penatua dan diaken. Minimal paling tidak, kita tidak dianjurkan untuk bergumul sendirian. Sedang orang yang bergumul sendirian itu adalah seperti, kalau kita lihat, itu ada binatang yang herbivora ya, misalnya seperti kambing atau domba yang makan rumput begitu. Orang yang bergumul sendirian itu adalah orang yang terpisah dari flocknya, dari kumpulannya. Dan kita tahu predator itu paling suka biasanya mengincar, biasanya binatang yang kecil ya, yang lebih lemah, atau yang sakit, atau yang terpisah dari kelompoknya. Dan mereka akan memprioritaskan untuk memakan yang terpisah ini lebih dulu, kira-kira begitu. Dikejar, dicari titiknya, dihitung timingnya, langsung ditomplok, kira-kira begitu. Jadi jika ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara, yang bergumul sendirian, saya mengundang, mari kita mencari pertolongan bersama. Karena bersama-sama kita datang kepada Tuhan, supaya kita terus-menerus hidup di dalam terang. Dan kita tidak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan sesama. Untuk saling menopang, saling menguatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang menjadi semangat kita sebagai gereja Tuhan. Begitu juga kita yang hidup di dalam terang. Ketika kita melihat ada saudara kita yang sedang bergumul di dalam kegelapan, jangan kita abaikan. Mari kita pegang tangannya, kita kuatkan dia. Mari kita tolong. Mari kita masuk di dalam kehidupannya. Mari kita rangkul, supaya kita bersama-sama mendapat pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita hidup demikian, maka sesungguhnya terang itu makin lama akan makin besar di dalam kehidupan kita. Sebab terang yang kecil, jika dia bersama-sama terus disatukan bersama dengan terang yang lain, maka makin lama terangnya akan makin besar, makin lama makin besar. Bahkan orang yang hidup di dalam gelap sekalipun, dia akan bisa melihat terang itu. Sebab terang itu begitu nyata di dalam kehidupan kita, jika kita melakukannya. Tapi Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang menjadi dorongan firman Tuhan pagi hari ini untuk kita. Mari kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Mari kita melangkah di dalam terang dan mengajak sesama kita melangkah di dalam terang. Tuhan memberkati. Bapak Saudara, mari kita mengambil saat hening. Ada satu pujian yang nanti akan dinaikkan oleh Yudi dan Clarice. Lilin yang menjadi simbol terang. Biarlah itu kita nyalakan. Dan nanti setelah itu akan ada klip video yang akan membawa kita di dalam refleksi kita pribadi. Tuhan memberkati.